A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dengan serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk bisa menghirup udara yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah karunia yang harus kita syukuri. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin. Baik sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di Sabtu pagi ini adalah muqalah keempat bab ke-1 dengan tema dua kemuliaan. Dua kemuliaan dari Umar radhiyallahu taala, dinukil dari Syekh Abdul Mufti As-Sulaimi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, beritahukan kepadaku sifat kebaikan sahabat Umar." Jadi Jibril meminta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jibril ingin memberitahu tentang sifat kebaikan sahabat Umar. Maka Jibril pun menjawab, "Jika saja lautan dijadikan tinta dan tumbuh-tumbuhan dijadikan pena, niscaya tidak akan cukup melukiskan sifat kebaikan." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahu kepadaku kebaikan sifat Abu Bakar." Maka malaikat Jibril menjawab, "Umar hanyalah satu kebaikan dari beberapa kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu anhu." Kita bisa tidak bayangkan betapa sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar maupun Umar. Ya, kita tahu bahwa Umar ketika dia waktu pertama kali memeluk agama Islam bagaimana? Ya, dia paling terdepan dalam membela dan menyiarkan agama Islam. Sedangkan Rasul waktu itu sembunyi-sembunyi. Ketika Umar masuk ke dalam Islam, maka Islam disebarkannya dengan terang-terangan. Luar biasa. Dan kebaikan Umar itu, kata malaikat Jibril, ketika Rasulullah SAW bertanya, maka jika kebaikannya Umar adalah dijadikan tinta dan tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai pena, air laut dijadikan tinta dan tumbuhan dijadikan sebagai pena, maka tidak akan cukup. Ya, tidak akan pernah cukup untuk melukiskan sifat kebaikannya Umar. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Bagaimana dengan Abu Bakar?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, Umar hanyalah satu kebaikan dari beberapa kebaikannya Abu Bakar." Berapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar di situ? Kita tahu kan? Seperti itu. Kemudian Umar radhiyallahu taala berkata, "Iddu dunya bil mali wa iddul akhirah bisolihil a'mal." Iddu dunya bil mali, kemuliaan dunia itu dengan banyaknya harta. Nah, kemuliaan dunia itu akan banyak harta. Ya. Dan kemuliaannya akhirat, wa'idul akhirati bisolihil a'mal. Kemuliaannya akhirat adalah dengan bagusnya amal. Urusan dunia ini tidak akan lancar dan sukses kecuali dengan dukungan harta benda. Maka bagaimana kita menggunakannya? Ya, untuk menggunakan harta benda itu. Kita lihat banyak orang-orang yang sudah kehidupannya cukup, mampu, kaya raya. Tapi apa? Akhiratnya goyah. Dunianya nikmat, bagus, tapi akhiratnya goyah. Tidak ada yang sepadan. Ya, di sini dijelaskan kepada Umar berkata, "Uidud dunya bil mali wa iddul akhirati bisolihil a'mal." Kemuliaan dunia dengan banyaknya harta. Kalau kita banyak harta mulia, apalagi kita jalan-jalan yang diridhoi Allah. Dan kemuliaan akhirat ada dengan bagusnya amal-amal kita.
Kalau pengen akhirat kita bagus, amal kita bagus ya. Perbanyak ibadah, perbaiki diri. Ya. Maka dengan itu, inilah yang disebut dua kemuliaan. Yang disebut dua kemuliaan adalah u'iddud dunya bil mal wa u'iddul akhirati bisolhil a'mal. Jadi kemuliaan yang di dunia itu dengan banyaknya harta. Kita banyak harta, tapi bukan mengejar dunia, tapi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang, kita tahu kan kisah Abdurrahman bin Auf yang pengen ngabisin karyanya tadi apa, tapi dunia mengejar dia. Ya, banyaknya harta. Banyaknya harta kita bisa mulia. Ya. Sedangkan kemuliaan akhirat dengan bagusnya amal. Amal lakukan. Dengan harta yang banyak, amal yang bagus, insya Allah dunia dan akhirat akan seimbang. Inilah yang dimaksud dari mukola keempat, yaitu dua kemuliaan. Semoga kajian singkat ini bisa menambah motivasi kita untuk meningkatkan ibadah kepada kita, bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang. Banyaknya harta dan bagusnya amal. Kalau banyaknya harta adalah kita bisa memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagusnya amal ibadah kita sudah perbaiki menjadi ibadah tingkatan ibadah yang lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.